Assalamualaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umi Heti. Nah, alhamdulillah setelah sekian lama tidak membuat video berbagi ilmu, kali ini Umi Heti ingin berbagi tentang tahapan kehidupan pernikahan dari buku Wonderful Couple, buku Bapak Cahyadi Takaryawan. Ini Masya Allah ya. Jadi buku ini Umi pertama kali baca ketika sebelum menikah waktu kuliah di Angsur-Angsur. Nah, setelah menikah, memang pernikahan Umi masih muda ya, masuk 7 tahun. Tapi alhamdulillah dengan adanya buku ini ada pegangan yang kira-kira pas gitu untuk Umi jalanin. Jadi ketika kita mungkin ada masalah atau ibaratnya ketika kita sudah tahu sakitnya apa, kita tahu bagaimana mengobatinya. Jadi lebih cepat gitu belajarnya gitu ya. Hingga kita bisa memulihkan keadaan kita kembali gitu. Nah, mengapa ini sangat penting 5 tahapan pernikahan agar teman-teman yang ingin menikah atau baru menikah ini menjadi pegangan modal utama agar tahu tahapan selanjutnya dan menghadapinya seperti apa gitu ya. Semoga kita saling belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, apa sih 5 tahapan pernikahan? Nah, yang pertama itu ada namanya romantic love. Atau di awal pernikahan kita kenal dengan bagaimana cinta kita lagi menggebu-gebu gitu ya. Jadi kita lagi berada ibarat di atas awan, pengennya pacaran aja, deket aja sama suami kita, apalagi yang dia baru ta'aruf mungkin ya, dari proses ta'aruf terus menikah, semakin cinta sama pasangan, semakin kenal sayang banget gitu. Walaupun ada salah dari pasangan kita kena cinta banget, itu udah nggak kelihatan salahnya gitu kan. Dan ini ibaratnya cinta kita tuh lagi tinggi-tinggi banget gitu. Masih deg-degan kalau deket suami, apalagi yang belum pernah pacaran ya, pacarnya setelah menikah gitu kan. Itu rasanya pengen nempel aja gitu ya, Masya Allah. Nah, kondisi ini kita memang lagi cinta kita lagi membara gitu. Nah, ada tahapan kedua setelah itu, namanya adalah tahapan distress atau disebut kesulitan. Nah, inilah mengapa kadang-kadang orang berbicara 5 tahun awal menikah itu adalah terjadi problema-problema yang harus kita hadapi. Seperti itu biasanya ya, banyak orang berkata demikian. Nah, ternyata di tahapan kedua ini adalah tahapan di mana kita lagi cinta kita menggebu-gebu di atas awan, terus kita turun ke bumi melihat realitanya. Realita kita, pekerjaan suami, apalagi mungkin setelah menikah itu suami lebih fokus dengan kerjaannya ketimbang kita. Mungkin kalau perempuan, istrinya bisa, kok suami cuek banget sih sekarang gitu ya, dulu sering gombalin atau gimana gitu kan. Nah, setelah bekerja kok lebih fokus ke yang lain gitu ya, lebih fokus ke kerjaan gitu, kayaknya kok kita nggak diperhatikan. Padahal sebenarnya otak laki-laki memang seperti itu. Ketika mereka sudah menikah, fokus mereka adalah mencari nafkah gitu. Jadi kita bukan di nomor 2 kan, tapi memang mereka mencintai kita dengan merealita mereka harus mencari nafkah. Nah, ini disinilah terjadi mungkin kesulitan atau masalah. Kita melihat kekurangan pasangan kita yang mungkin dulu kita berharap pasangan kita banyak gitu ya, dengan perhatian tadi atau lain sebagainya, ternyata setelah menjalani banyak kurangnya. Nah, ketika kita melihat masalah-masalah ini, kalau misalnya kita tidak berhasil bernegosiasi dengan pasangan, bercerita, diskusi dan sebagainya, maka kita akan curhat ke orang lain, ya kan? Atau kita mungkin berdiskusi dengan yang paling parah kalau misalnya lawan jenis, hingga terjadi yang namanya nanti kecemburuan. Malahan ini akan menjadi perpisahan. Jadi seperti itu. Nah, di tahapan ini, tahapan kesulitan ini tergantung dari pasangan suami istri. Jadi apakah dia lama atau sebentar itu tergantung dari kedua belah pihak, suami dan istri. Ketika suami tahu apa kekurangannya, istri tahu apa kekurangannya, maka mereka saling berdamai, berdiskusi, sharing. Nah, inilah nanti masuk ke tahapan ketiga. Namanya tahapan knowledge atau awareness. Yang namanya itu pengetahuan dan kesadaran. Jadi sama-sama sadar, oh ternyata setelah menikah tahu kekurangan pasangan, kita juga punya kekurangan. Jadi kita sama-sama menurunkan ego,
saling berdiskusi, saling menyadarkan diri. Karena kalau cuma satu yang sadar, satu belum sadar, itu masih terjadi pertikaian. Masih banyak permasalahan yang seperti kita belum dewasa menghadapinya jadinya gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama sadar, oh ya aku juga punya kurang, suami juga punya kurang, istri punya kurang gitu ya. Maka kita saling bernegosiasi dengan diri kita dan suami kita, saling berdiskusi, saling nyari tahu gimana ya agar pernikahan kita ini menjadi pernikahan yang bahagia. Jadi ada sakinah, mawaddah, warahmah, kita terus mencari ilmunya seperti apa, bertanya kayak atau lain sebagainya. Nah di tahapan ketiga ini, kalau misalnya tahapan kedua tadi sudah bisa masuk ke tahapan ketiga, insya Allah selamatlah pernikahannya di awal-awal. Makanya kata orang 5 tahun pertama itu kalau selamat insya Allah bisa lebih kuat. Nah itu tergantung sebenarnya lama atau tidak, tergantung dari pasangan suami dan istri. Tahapan keempat kelima apa ya kira-kira? Kalau mau tahu, nanti akan Umi sharing lagi selanjutnya insya Allah di part kedua. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.